Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan di minggu ke-12. Jadi kita akan belajar mengenai pengujian keselarasan Kolmogorov Smirnov 1 sampel dan 2 sampel. Misalkan ingin diketahui distribusi suatu sampel data, maka uji keselarasan distribusi normal dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov itu merupakan alternatif daripada uji keselarasan chi-square. Nah, uji Kolmogorov diambil dari nama penemunya, yaitu dua orang matematikawan Rusia pada tahun 1930, bernama A. Kolmogorov dan N.V. Smirnov. Nah, asumsinya adalah yang pertama, data terdiri dari hasil amatan yang saling bebas, sampel acak berukuran N dari suatu fungsi sebarang yang belum diketahui atau disimbolkan dengan fx. Kemudian variabelnya adalah bersifat kontinu. Nah, berikut merupakan hipotesisnya. Untuk hipotesis dua arah, fx sama dengan f0x untuk semua nilai x, dan alternatifnya yaitu fx tidak sama dengan f0x sekurang-kurangnya terdapat satu nilai yang tidak sama dengan. Untuk nilai hipotesis lainnya bisa menggunakan kurang dari dan juga lebih dari. Statistik ujinya adalah D. D merupakan jarak terjauh antara Sx dan juga F0x. Jadi jarak terjauh adalah disimbolkan dengan maksimum daripada Sx dan F0x. H0 ditolak apabila D lebih besar daripada nilai kritis. Jadi nanti dibandingkan dengan tabel. Adapun fungsi dari uji Kolmogorov-Smirnov adalah untuk menguji kenormalan dari data yang akan dianalisis. Hipotesisnya berupa data berasal dari sampel berdistribusi normal dan alternatifnya adalah tidak berasal dari sampel berdistribusi normal. Nah, statistik ujinya tadi ya, D sama dengan maksimum daripada harga mutlak F0x min SNX, di mana SNX adalah nilai distribusi kumulatif sampel dan F0x adalah nilai distribusi kumulatif di bawah X. Nah, untuk distribusi normal berarti peluang Z kurang dari Z1. Kemudian, daerah kritisnya tolak H0 apabila D lebih besar daripada D alfa. D alfa adalah nilai kritis untuk uji distribusi normal Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Berikut merupakan contohnya, terdapat data tentang nilai statistik non-parametrik sebuah ujian. Ujilah apakah data mengikuti distribusi normal dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini datanya ada sebanyak 14. Nah, di sini saya berikan tanda bold yang menunjukkan bahwa datanya ada yang berulang. Nah, cara penyelesaiannya adalah yang pertama urutkan data. Jadi data tadi kita urutkan sampai menjadi largest ya, terbesar. Kemudian berikan nilai frekuensinya. Jadi semuanya 1 kecuali pada nilai 76 ada 3. Kemudian yang ketiga adalah hitung frekuensi kumulatif. Saya nyatakan dalam kolom kumul 1, 2 sampai totalnya tadi adalah sesuai dengan N awal yaitu 14. Langkah keempat adalah dapatkan SNX yaitu kumulatif dibagi N. Jadi SNX1 adalah 1/14, 0,0714. Kumulatif 2 yaitu untuk kumul 2 S2X adalah 2/14. Sampai pada kumul 14 berarti S14X, 14/14 sama dengan 1. Langkah kelima yaitu menghitung nilai Z-score, yaitu XI min X bar per sigma. Jadi kita dapatkan dulu X bar dan juga sigmanya dari data. Jadi X bar dan sigmanya diambil dari data, didapatkan hasilnya yaitu 75,9 dan standar deviasinya adalah 1,227. Kemudian kita cari Z untuk setiap kumul 1, maka Z1-nya adalah 73,9 min 75,9 per 1,227 adalah min 1,644 sampai pada Z14 hasilnya adalah 1,431. Kemudian langkah ke-6 adalah mendapatkan F0x yaitu peluang di bawah
X. Peluang Z kurang dari ZI dengan mencari di tabel Z. Misalkan di sini kita mencari nilai min 1,644 sampai 1,431. Di sini min 1,66 berarti nilainya adalah 0,048 sampai 1,43 adalah 0,9279. Nah, nanti akan ada perbedaan karena saya menggunakan Excel dengan 4 angka di belakang koma, sedangkan di tabel Z di sini adalah 2 angka di belakang koma, tapi tidak menjadi hal yang signifikan, perbedaan yang signifikan. Nah, ini ya, kita dapatkan fx-nya tadi 0,048 sampai 0,924. Jadi ini dicari di tabel dengan cara yang tadi saya tunjukkan. Kemudian langkah ketujuh adalah mendapatkan D, yaitu SNX min F0X. Jadi ini 0,071 dikurangi dengan 0,048. Maka hasilnya adalah 0,0235. Dan seterusnya sampai pada kumul ke-14, maka D-nya adalah 1 dikurangi dengan 0,924, 0,076. Kemudian langkah terakhir yaitu mencari D maksimum. Jadi dari D ini, dari different ini kita cari yang paling besar. Saya tandai kuning yaitu 0,13. Kemudian kita cari tabel of critical value D in Kolmogorov-Smirnov one sample. N-nya yaitu 14 di sini dan alfanya yaitu 0,05. Nah, ini sehingga hasilnya 0,349. Kita buat penyelesaiannya, hipotesisnya yaitu nilai statistik non parametrik berdistribusi normal, H1 nilai statistik non parametrik tidak berdistribusi normal. Alfa 5%, statistik ujinya yaitu D max sama dengan 0,13, tolak H0 jika D lebih besar daripada D alfa, N, karena D max 0,13 kurang dari D alfa 0,05 dan 14 yaitu 0,349, maka gagal tolak H0. Sehingga nilai statistik non parametrik berdistribusi normal. Berikut merupakan penyelesaian dengan menggunakan Minitab basic statistik, normality test, kemudian kita masukkan variabel nilai menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi test of normality di sini ada pilihannya menggunakan Anderson-Darling, Ryan Joyner dan juga Shapiro-Wilk. Tapi saat ini kita belajar mengenai Kolmogorov-Smirnov. Nah, hasilnya adalah mereka akan menghitung min, standar deviasi, memberikan informasi N besar, kemudian nilai KS-nya. Dan juga p-value. Nah, ini untuk saat ini yang kita baca adalah p-value-nya karena ada perbedaan dalam mendapatkan D max-nya. Nah, ternyata hasilnya juga memberikan kesimpulan yang sama karena p-value lebih besar daripada alfa, maka gagal tolak H0 sehingga data nilai SNP berdistribusi normal. Sama halnya dengan menggunakan SPSS, Analyze Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, One Sample KS, yaitu One Sample Kolmogorov-Smirnov. Kita masukkan nilainya. Nah, hasilnya memberikan informasi mengenai N besar, min sama 75,9, standar deviasi 1,22. Kemudian di sini ada D-nya 0,13 untuk yang D kecil. Namun karena yang paling maksimum 0,161 sama dengan Minitab, kemudian p-value-nya ternyata memberikan hasil yang sama. Karena p-value 0,2 lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 atau data nilai SNP berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan belajar mengenai uji Kolmogorov dua sampel. Jadi fungsinya adalah untuk mengetahui apakah dua sampel independen telah diambil dari populasi yang sama atau suatu populasi dengan distribusi yang sama. Jadi apakah sama-sama normal atau sebaliknya tidak normal. Misalnya untuk menguji prediksi bahwa skor kelompok eksperimen akan lebih baik daripada kelompok kontrol. Nah, pendekatannya adalah
uji dua sampel berkaitan dengan kesepakatan antara dua distribusi kumulatif. Jadi kita akan mencari selisih daripada dua distribusi kumulatifnya dan kesesuaian antara dua set nilai sampel. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. H0 F1X sama dengan F2X. Alternatifnya F1X tidak sama dengan F2X. Kemudian kita juga bisa menggunakan satu sisi yaitu lebih besar atau kurang dari. Kemudian hipotesis statistik ujinya adalah D sama dengan maksimum daripada S1X min S2X. Jadi mencari nilai maksimum daripada S1X dan S2X. Kemudian untuk statistik uji jika lebih besar atau kurang dari ini ya, kalau lebih besar D plus, kalau kurang dari D min. Nah, nanti tolak H0 ketika D dibandingkan dengan D tabel. Jika D lebih besar daripada D tabel, maka tolak H0. Contohnya adalah Lepley. Seorang peneliti bernama Lepley membandingkan pembelajaran serial dari 10 siswa, N10, dari siswa kelas 7 dan siswa kelas 11. Jadi ini adalah siswa kelas 7, 7 grade subject, dan juga 11 grade subject. Hipotesisnya adalah bahwa kecenderungan materi yang dipelajari di awal rangkaian akan lebih diingat secara efisien daripada setelah seri. Dia menguji presentasi kesalahan oleh dua kelompok di setengah semester. Nah, prediksinya adalah kelompok lebih tua akan menghasilkan sedikit kesalahan daripada kelompok lebih muda. Nah, ini bisa kita gunakan pendekatan uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Jadi nanti H1-nya adalah siswa kelas 11 kurang dari kelas 7. Untuk kesalahan. Nah, langkahnya yang pertama adalah seperti biasa urutkan data untuk kedua kelas 7 dan kelas 11. Kemudian buat kelas interval. Nah, ini kalian harus cek lagi bagaimana cara membuat kelas interval. Kemudian hitung frekuensi setiap sampel 1 dan sampel 2. Jadi ini saya tandai untuk 24 sampai 27 di kelas frekuensi 1 menunjukkan kelas 7, ternyata tidak ada. Untuk frekuensi 2 di kelas 11 ada 1 yaitu 24,3. Di sini 1. Kemudian untuk 28 sampai 31 di kelas 7 0, di kelas 11 adalah ini 29,1, ada 1. Dan seterusnya sehingga kita dapatkan N kembali yaitu menjadi 10. N untuk kelas 7 sama dengan 10 dan N untuk kelas 11 sama dengan 10. Kemudian kita cari kumulatifnya. Kumulatif 1, 0 sampai 10. Kemudian kumulatif 2 yaitu 1 sampai 10. Kemudian kita cari SX-nya yaitu kumulatif per N. 0 dibagi 10 sampai ini 3 dibagi 10 yaitu 0,3, 5 bagi 10 0,5 dan seterusnya. Begitu juga dengan S2X, 1 bagi 10 0,1, 2 dibagi 10 0,2 dan seterusnya. Kemudian langkah ke-6 yaitu mendapatkan D max dengan cara absolut daripada S1X min S2X. Jadi 0 dikurangi 0,1 0,1, 0 dikurangi 0,2, 0,2 sampai 1 min 1 yaitu 0. Nah, akhirnya kita mendapatkan D max yaitu 0,7 di sini. Nah, kemudian kita cari D tabel D-nya. Jadi sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk dua sampel. Tabel D-nya N-nya 10, alfanya 0,05 sehingga 0,410. Nah, ini siswa kelas 11, hipotesisnya siswa kelas 11 menghasilkan kesalahan yang sama dengan siswa kelas 7 atau identik. Kemudian alternatifnya yaitu siswa kelas 11 menghasilkan lebih sedikit kesalahan daripada siswa kelas 7 atau tidak identik atau tidak sama.
Nah, karena ini dua sampel, maka kita bisa menyimpulkan identik dan tidak identik. Kemudian taraf signifikansinya alfa sama dengan 5%, statistik ujinya D max sama dengan 0,7, tolak ANO jika D lebih besar daripada D alfa, N, ternyata hasilnya karena D max yaitu 0,7 lebih besar daripada 0,410, maka dia adalah tolak H0. Nah, hasilnya adalah siswa kelas 11 menghasilkan lebih sedikit kesalahan daripada siswa kelas 7 atau tidak identik antara kesalahan kelas 7 dan juga kelas 11. Demikian materi mengenai uji Kolmogorov Smirnov 1 sampel dan 2 sampel. Silakan dipelajari soal-soal yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.